kasih Bu. Selamat datang Mika. Baik, terima kasih Bu. Sudah lama tidak bertemu Mika. Bagaimana kabar Mika? Baik Ibu. Kalau boleh tahu tujuan Mika datang ke ruang konseling kali ini ada apa ya? Saya ingin melakukan konseling Bu. Oke, jika tujuan Mika dalam melakukan konseling, dalam sesi konseling ada asas-asas yang harus kita jalankan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukaraan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kegiatan. Jadi Mika tidak perlu takut untuk melakukan sesi konseling kali ini. Mika bisa terbuka dengan perasaan apa yang sedang Mika alami. Apakah dapat dipahami? Bisa Ibu. Baik, untuk itu setelah ini Ibu akan menanyakan terkait waktu dalam sesi konseling. Apakah 40 menit cukup dalam sesi konseling kali ini? Cukup Ibu. Nah, untuk itu Ibu izin untuk mencatat apa saja yang kita lakukan dalam sesi konseling kali ini. Baik, sebelumnya apa saja yang kita rasakan di akhir-akhir ini? Sebenarnya saya akhir-akhir ini memikirkan bagaimana kelanjutan saya setelah lulus SMA Ibu. Sebenarnya saya sudah tahu tujuan saya. Saya ingin lanjut ke sekolah kedinasan, tapi saya masih merasa bingung Ibu. Apa yang membuat Mika bingung menentukan kali Mika sekolah khusus? Sebenarnya ada beberapa hal yang saya pikirkan. Yang pertama, saya bingung dengan kemampuan saya. Lalu saya juga merasa bingung bagaimana saya nanti jika tidak lulus di tes kedinasan Ibu. Saya merasa dari melihat dari tahun-tahun kemarin kakak kelas saya banyak yang gugur dalam tes masuk sekolah kedinasan Ibu. Jadi saya merasa takut gagal juga. Jadi Mika merasa takut gagal karena melihat kakak kelas Mika yang pernah melakukan sesi tes kedinasan. Ya, Ibu. Baik, jika kamu berpikir seperti itu adalah hal yang wajar dalam pemilihan karir. Namun dapat diingat, semua hal itu tidak akan terjadi di kehidupan Anda seperti yang Mika pikirkan. Baik Ibu. Maka dari itu kamu harus mengubah pola pikir Mika. Daripada Mika memikirkan hal-hal yang negatif, alangkah baiknya Mika lebih memikirkan hal-hal positif untuk mengembangkan diri Mika supaya Mika bisa mengikuti tes dengan baik dan masuk ke dinas. Baik Ibu, saya mengerti. Tapi saya bingung Ibu harus mulai dari mana. Mika bingung mau mulai dari mana. Mungkin bisa pertama-tama Mika bisa mencari informasi terkait kedinasan. Lalu yang kedua Mika bisa mencari koneksi dengan teman-teman Mika yang ingin mengikuti tes kedinasan juga. Baik, terima kasih sarannya Ibu. Nanti saya akan coba. Bagus, berarti Mika sudah memiliki kesadaran dalam mengikuti karir yang Mika inginkan. Kalau begitu, Ibu cuma bertanya, apakah Mika pernah mengikuti kegiatan selain di pembelajaran? Dulu saya sempat mengikuti paskibraka Ibu. Wah, itu bagus untuk mempersiapkan kedisiplinan dan kepemimpinan yang membuat Mika supaya Mika bisa lanjut untuk kedinasan. Ya Ibu, benar. Setelah saya pikir-pikir ternyata keterampilan di paskibraka hampir mirip dengan rangkaian tes sebelum masuk ke sekolah kedinasan Ibu. Mungkin saya bisa menjadikan itu sebagai bekal. Baik, bagus Mika. Mungkin untuk selanjutnya Mika bisa mencatat apa saja kelebihan dan kekurangan Mika. Baik Ibu. Tapi saya ingin bertanya, apa tujuan saya mencatat kelebihan dan kekurangan dari diri saya? Tujuan Mika mencatat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu untuk kelebihan, Mika bisa mengembangkan kelebihan apa saja yang Mika punya. Lalu untuk kekurangan, Mika bisa menambahkan kekurangan yang telah Mika alami supaya lebih baik dan supaya untuk berkembang dan Mika bisa mengikuti tes kedinasan dan masuk kedinasan. Baik Ibu, nanti saya akan lakukan Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, untuk itu apakah ada yang ingin Mika tanyakan kembali? Saya rasa sudah cukup Ibu. Baik, jika sudah cukup, apakah Mika bisa menyimpulkan sesi konseling kali ini dalam sesi konseling kali ini? Baik, dari konseling yang sudah kita lakukan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ketakutan-ketakutan yang saya alami selama ini hanyalah berasal dari pikiran-pikiran dari saya saja.
saya hanya perlu merefleksikan diri, mencari tahu kelebihan saya yang harus dikembangkan dan kekurangan yang perlu saya kembangkan. Saya juga harus berlatih akademik maupun fisik sebelum masuk tes kejurusan. Oke. Berarti kita telah mendengarkan apa yang kita Ibu ucapkan dan kita sudah mau melaksanakan apa yang Ibu ucapkan tadi. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Ibu sudah cukup. Oke, jika sudah cukup, baik. Berarti kita sudah mendengarkan dan sudah mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan untuk melakukan tes kedinasan. Untuk selanjutnya, kita akan bertemu di minggu depan. Apakah kita bisa bertemu di minggu depan? Bisa, Ibu. Jika bisa, di minggu depan akan dilaksanakan jam berapa dan jam berapa? Mungkin di hari Selasa di jam 9 pagi, Ibu. Baik, kita akan melakukan sesi konseling di jam 9 di hari Selasa. Baik, untuk itu kita bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu.